Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk setidaknya bersama-sama berada dalam sebuah refleksi singkat berkaitan dengan kita yang akan memasuki atau sedang memasuki bulan Mei, di mana bulan ini merupakan suatu bulan istimewa ya bagi kita secara khusus umat Katolik. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita umat Katolik akan dan sedang memasuki bulan Mei. Dalam gereja Katolik, bulan ini secara tradisional didedikasikan oleh gereja sebagai bulan Maria. Dengan demikian, ada sebuah keistimewaan yang diberikan oleh gereja kepada Maria. Tentu keistimewaan ini tidak terlepas dari refleksi gereja sendiri akan keberadaan Maria. Dalam Lumen Gentium 53 dikatakan bahwa gereja itu sangat menghormati Maria, melebihi segala makhluk lainnya. Lumen Gentium ya mengatakan ini ya, bahwa gereja itu ya menghormati Maria itu melebihi segala makhluk yang lainnya. Nah, tentu di sini yang mau dikatakan bahwa keistimewaan Maria itu di dalam gereja memang sangat dihormati. Gereja menghormati Maria ini ya melebihi segala makhluk itu, makhluk yang lainnya. Tentu hal ini dilatar belakangi oleh sebuah refleksi dari para rasul sendiri ya, secara khusus dari penginjil Lukas ya, di mana Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38, kalau kita membaca di sana, garis besar yang ditampilkan di situ adalah dikatakan Allah sendiri telah memberi keistimewaan kepada Maria sebagai Bunda Tuhan. Ya, artinya bahwa keistimewaan yang direfleksikan oleh Lumen Gentium itu bukan lahir dari logika-logika manusia, tetapi memang lahir dari sebuah refleksi yang mendalam dari gereja itu sendiri, dari para rasul, di mana keistimewaan Maria itu ya diberikan oleh Allah sendiri, yaitu sebagai Ibu Tuhan, sebagai Bunda Tuhan. Nah, dengan demikian di sini ya keistimewaan Bunda Maria itu lebih pada sebuah posisi dirinya yang telah dipilih Allah untuk menjadi Bunda Tuhan, di mana dia melahirkan Yesus Kristus atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Maria mengandungnya, melahirkannya dan membesarkannya. Istimewaan ini sangat luar biasa ya. Lalu kemudian ya kalau refleksi lebih jauh dari peristiwa itu ya dalam Redemptoris Mater 48 ya, sebagaimana Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II ya, yang mendalami bakti sejati dan yang ditulis oleh Santo Montfort ya, dikatakan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Maria, terutama dalam dunia Kristiani ya. Berbagai provinsi, kerajaan, keuskupan dan kota telah memiliki Maria sebagai penjaga dan pelindungnya. Itu tadi, bahwa di dalam diri Maria umat itu merasakan adanya seorang penjaga dan pelindung. Ya, keistimewaan Maria ya. Itulah sekiranya keistimewaan yang ditampilkan oleh Maria yang lahir dari refleksi dan permenungan gereja. Teristimewa Maria itu sebagai Bunda Tuhan yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lebih jauh berbicara tentang Maria ya, bahwa Maria itu sebenarnya dipilih oleh Allah ya, sejak dunia atau sejak keabadian. Dengan demikian tidak kebetulan Allah itu memilih Maria
untuk dijadikan sebagai bagian dari rencana Allah sendiri untuk mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus, Putra Allah itu ya. Tetapi itu sungguh-sungguh dipersiapkan sejak keabadian. Artinya kan sebelum Maria dilahirkan, Allah sudah mempersiapkan dirinya untuk nanti sebagai ibu Tuhan. Menghormati Maria dalam tradisi kita di dalam gereja Katolik, kita tidak hanya menghormati dengan sikap dan tutur kata kita, tetapi lebih dari itu kita berdevosi kepada Allah bersama Bunda Maria, atau devosi Marial ya, di mana kita di sana kita berdoa bersama dengan Bunda Maria, merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, agar sekiranya dari sana kita memperoleh suatu pencerahan iman, ada sebuah kesadaran bahwa Allah itu sungguh mengasihi diri kita, sehingga kita pun dibawa kepada sebuah relasi yang begitu dekat dengan Allah sendiri. Pada akhirnya bahwa kita itu dibentuk sedemikian rupa oleh Allah yang menjadi pribadi-pribadi yang bermakna untuk diri sendiri, orang lain, dan untuk semesta ini. Dengan demikian, devosi Marial atau berdoa rosario pada Maria itu ya, bukan sebuah devosi ya untuk memuliakan Maria ya, atau untuk menyanjung-nyanjung Maria, tetapi kita bersama Bunda Maria memuliakan Allah. Kita berdoa rosario untuk memuji dan memuliakan Allah bersama Bunda Maria. Di sana tentu yang kita belajar dari Maria itu bagaimana sikap iman kita dalam berdoa rosario. Lalu bagaimana cara pandang kita terhadap doa itu. Lalu kemudian ya, terus bagaimana yang kita perlu kedepankan dalam berdoa rosario. Ya, Maria sendiri itu adalah seorang pendoa. Dia berdoa dengan iman, berdoa dengan ketekunan, berdoa dengan hati ya, bukan sebuah keterpaksaan. Dengan demikian ya, dalam berdoa rosario itu ya, Maria yang begitu dekat dengan Allah karena sikap-sikap imannya tadi itu ya, juga menjadi sikap iman kita dalam hal berdoa rosario, sehingga ya kita merasakan doa rosario itu merupakan suatu doa yang membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin diri kita dibentuk sedemikian rupa oleh Allah sehingga menjadi ya pribadi-pribadi yang bermakna. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, mungkin bagi sebagian orang ya, Maria itu tidak perlu dihormati, tidak ada keistimewaan dalam diri Maria. Tapi kita sebagai orang Katolik ya, gereja tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Maria. Jadi Allah sendiri, Yesus sendiri ya, sebelum meninggalnya, dia mempercayakan Maria kepada muridnya, kepada gereja. Ini ibumu. Lalu kemudian kepada gereja, kepada murid mengatakan, atau kepada Maria dikatakan oleh Yesus sendiri, ini anakmu. Artinya Maria dipercayakan oleh Yesus sendiri dalam gereja, dan gereja menerima Maria sebagai ibu yang akan membentuk, menuntun kita sedemikian rupa agar semakin dekat dengan Yesus. Kita tahu ya, Maria itu kan orang yang sangat dekat dengan Yesus sebagai ibu ya. Dia tahu apa yang diperlukan Yesus, apa yang dibutuhkan Yesus, apa yang perlu dilakukan untuk mendekatkan diri dengan Yesus. Nah, kita yang mendekatkan diri dengan Maria yang dipercayakan oleh Yesus dalam gereja, kita sekiranya juga mengenakan tadi, seperti kita katakan ya, keutamaan-keutamaan Maria itu ya, untuk mendekatkan diri pada Yesus ya. Kita datang kepada Maria, kita minta Maria agar Maria juga mendoakan kita, berdoa bersama kita. Sekiranya dalam doa-doa itu, secara khusus tadi doa rosario itu ya, kita sungguh merasakan kehadiran Allah karena Maria yang mendampingi kita dalam berdoa. Dengan demikian, menghormati Maria ya, bukan sesuatu yang menyimpang dari iman kita, tetapi justru kalau kita menghormati Maria, kita juga tidak secara langsung kita menghormati Yesus putranya. Kalau kita membenci Maria, tentu kita juga membenci Yesus. Kita tidak akan membenci ibunya, atau kita berkata saya mencintai putranya tapi tidak mencintai ibunya, tentu sang putra akan marah. Demikian pun kita ya, kalau kita mencintai Yesus, kita juga harus mencintai Maria, mencintai dengan berdoa bersamanya. Berdevosi rosario itu merupakan salah satu
Devosi Marial itu merupakan salah satu doa yang dimana kita melibatkan Maria. Bersama-sama Maria kita berdoa kepada Yesus Putra. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, selamat memasuki bulan Rosario. Selamat memasuki berdevosi Marial, berdoa bersama Maria, mendekatkan diri dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.